Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak orang soleh yang menjadi kafir. Apakah ada yang salah dengan ibadah yang dilakukannya? Saya rasa tidak benar pernyataan ini, bahwasanya banyak orang soleh menjadi kafir. Saya rasa tidak benar ya. Ya, tidak benar ya. Ya, kita lihat Islam ini luar biasa ya, berkembang di mana-mana. Di negara-negara kafir banyak sekali. Islamisasi ini banyak sekali. Kenapa? Banyak orang-orang barat yang mereka berusaha mengenal Islam dengan mereka tidak diikat dengan tradisi tertentu. Sehingga mudah untuk mengenal kebenaran. Beda dengan orang sudah terikat dengan tradisi, dia ingin keluar dari tradisi susah. Orang-orang barat yang hidup kota-kota besar yang cuek bebek, cuek dengan apa dia, tatkala dia mencari kebenaran, benar-benar cari, dia dapat hidayah dan banyak orang masuk Islam. Orang masuk Islam di Amerika banyak, orang masuk Islam di Inggris banyak, orang masuk Islam di Amsterdam banyak, orang masuk Islam di Melbourne, di Australia juga banyak. Ya banyak. Ya. Jadi, adapun perkataan fenomena banyak orang soleh jadi kafir, saya rasa saya hampir tidak pernah dengar ya. Ada orang soleh murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Hari ini kita akan menyimak bersama sebuah artikel tentang deretan para ulama yang murtad dari agama Islam yang pasti akan menggamparkan kita semua. Kita tahu bersama bahwa agama Islam adalah agama pembawa damai. Tapi alasan para ulama besar ini meruntuhkan hal itu karena mereka tidak menemukan kedamaian di dalamnya. Berikut kisah dan alasan mengapa para ulama ini mengambil keputusan untuk murtad. Sungguh beragam alasan para ustadz itu untuk murtad, semuanya tentu unik-unik. Intinya adalah bahwa mereka tidak mendapat kedamaian, keadilan, tetapi siksaan. Tidak sedikit dari mereka kecewa melihat ajaran yang mereka anut tidak sesuai dengan hati nurani. Deretan ulama yang putuskan murtad karena alami berbagai kejadian. Jakarta Insert Live. Masyarakat sempat dibuat heboh dengan kabar beberapa ulama pindah keyakinan. Keputusan seseorang untuk memeluk keyakinan yang diyakininya memanglah hak setiap individu. Namun, masyarakat kerap mempersalahkan seorang yang memutuskan untuk pindah keyakinan, terlebih yang melakukannya adalah seorang ulama. Insert Lab pun telah merangkum beberapa ulama yang memutuskan untuk berpindah keyakinan. Pertama, Imad Uddin Lahis. Pertama ada Imad Uddin Lahis. Imad Uddin Lahis yang merupakan seorang mantan ulama paling tersohor kelahiran India. Ia dibesarkan dalam keluarga muslim yang sangat taat. Bahkan hampir seluruh keluarganya menjadi ulama tersohor di negeri Hindustan itu. Imad Uddin Lahis terkenal sebagai seorang penerjemah Al-Quran dalam bahasa Urdu serta menulis beberapa tafsir. Ketertarikan Imad dengan ajaran Kristen bermula saat adanya perdebatan di kota Agra pada tahun 1854. Pada saat itu, dari pihak Kristen diwakili oleh Karl Gottlieb Vander, pendeta asal Jerman. Sementara dari kaum muslim diwakili oleh saudara-saudari Imad, yaitu Rahmatullah Khairnami dan Muhammad Wazir Khan. Imad mempelajari kehidupan seorang sufi yang juga memutuskan untuk murtad, yaitu Maulvi Safdar Ali.
Imad pun melihat Maulvi hidup dengan tenang sejak menjadi Nasrani, terutama di negara yang dikuasai Barat. Imad pun memutuskan untuk murtad dan memeluk agama Kristen demi mendapatkan keselamatan dan ketenangan hidup. Tak hanya Imad, sang istri dan ke-9 anaknya turut mengikuti jejaknya untuk murtad. Yang kedua, Khalif Majid Hasan. Ulama yang memutuskan untuk murtad yang selanjutnya adalah Khalif Majid Hasan. Ia dikenal sebagai salah satu mantan petinggi Perserikatan Islam di Inggris pada tahun 1974. Khalif pun mulai membaca Al-Quran dan buku-buku tentang Islam. Namun, keyakinannya sedikit berkurang saat ia membandingkan isi buku yang tak seharusnya sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1985, Khalif pun mulai membahas soal agama Islam di keluarganya yang taat pada ajaran Kristen. Namun, keluarganya enggan meneruskan perdebatan dan mengatakan bahwa suatu saat Khalif akan meyakini agama yang sama dengan mereka. Khalif Majid Hasan pun berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah SWT agar keluarganya bisa percaya dan menerima kehebatan Islam. Namun, keluarganya serta ratusan jemaah lain justru mendoakan Khalif agar kembali ke ajaran Kristus. Pada tahun 1986, Khalif percaya akan cinta dari keluarganya. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Kristen dan menjadi pemimpin gereja paling berpengaruh di Inggris. Ketiga, Hajib Husman Muhammad. Selanjutnya adalah Hajib Husman Muhammad yang meninggalkan keyakinannya sebagai Muslim pada tahun 2003 lantaran mendapat contoh yang tidak baik dari lingkungan Islam di Ethiopia sejak kecil. Terlebih pemerintah tidak peduli dengan kerusakan di tempat ibadah termasuk gereja hingga Husman memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi Kristen. Namun beberapa saat usai ia meyakini Yesus Kristus, Husman dan keluarganya mendapat siksaan karena ketahuan pindah agama. Dikabarkan keluarganya dipukuli, bahkan istrinya yang tengah hamil pun tak luput dari siksaan. Yang keempat, Omar Said. Omar Said merupakan seorang budak muslim di Amerika Serikat yang menceritakan latar belakang banyaknya orang Afrika yang dipaksa dan dijual sebagai budak selama perdagangan budak Atlantik. Ia juga merupakan seorang ilmuwan Islam yang menghabiskan waktu selama 25 tahun untuk belajar dengan beberapa ulama terkemuka, mempelajari subjek-subjek dan aritmetika hingga teologi Afrika. Pada tahun 1807, Omar Said ditangkap dalam sebuah konflik militer di Afrika dan dibawa melintasi Samudra Atlantik ke Amerika Serikat. Di sana ia diperbudak sepanjang hidupnya. Namun setibanya ia di Amerika, Omar ditangkap dan dijual kepada James Owen, saudara lelaki dari Gubernur Carolina Utara John Owen. Pada tahun 1821, dikabarkan bahwa Omar pindah agama menjadi Kristen dan telah dibaptis. Namun catatan menunjukkan bahwa Omar tidak pernah benar-benar melepaskan keyakinan sebagai umat Islam. Omar meninggal pada tahun 1864, 1 tahun sebelum Amerika Serikat secara resmi menghapuskan perbudakan. Dia menghabiskan 50 tahun hidupnya sebagai budak di rumah keluarga Owen. Kelima, Dr. Mark Gabriel Mustafa. Dr. Mustafa memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Mark Gabriel. Dr. Mustafa merupakan mantan ulama dan guru besar di Universitas Al-Azhar, ibu kota Kairo, Mesir. Ia dikabarkan telah mengubah keyakinannya pada tahun 1994 setelah melalui serangkaian peristiwa hidup yang membuatnya enggan menjadi seorang muslim.
Pria kelahiran Kairo 30 Desember 1957 itu sebenarnya lahir dan tumbuh di lingkungan dan budaya Islam yang ramah. Namun pergaulannya usai mengunjungi beberapa negara barat dan timur membuatnya jauh dari ajaran Islam. Ia menemukan fakta beberapa pemimpin muslim justru mengajarkan kekerasan pada para pengikutnya. Saat Dr. Mustafa kembali ke Al-Azhar, pihak kampus mendengarkan kesalahpahamannya mengenai Islam. Dr. Mustafa pun akhirnya dikeluarkan dan lalu ditangkap dan dibiarkan kelaparan selama 3 hari. Setelah itu, Dr. Mustafa pun dilepas tanpa pengadilan apapun. Pria yang telah mengganti nama menjadi Mark Gabriel itu semakin kehilangan keyakinannya pada Islam lantaran tidak menemukan kedamaian di dalam ajaran tersebut. Kisah Dr. Mustafa ini sempat viral pada tahun 2014 lalu. Namun pihak kampus Al-Azhar akhirnya menampik kabar tersebut. Berdasarkan jejak daring ditelusuri Insert Live dari beberapa sumber, pihak kampus bahkan tidak pernah mendengar nama tersebut. Seorang pejabat di Al-Azhar yang telah bekerja 30 tahun di bagian penempatan dan pensiunan dosen menunggak bahwa berita ini dikarang untuk kepentingan sensasi dan urusan bisnis semata. Kiranya berita hari ini membukakan pikiran para sahabat untuk bersemangat memberitakan kabar baik agar lebih banyak jiwa lagi yang diselamatkan. Sekian video saya hari ini. Kiranya video hari ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Salam waras, salam sadar, sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.